Halo, selamat datang kembali di channelnya fans Manchester United yang lagi berbahagia di akhir pekan ini, serta yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gak apa-apa, lu bahas terus aja. Kalau menang kan bahas terus ya, ulang-ulangnya terus. Ya, besok lawan Brentford udahlah, nggak usah dipikirin lah ya. Gue sih lebih memilih agar Ruben Amorim sih bener-bener rotasi aja udah deh. Anggap aja 2 pertandingan doang penting aja, sisanya gitu loh. Leg kedua sama final ya. Kalau kita bisa melangkah lebih ke final lebih lanjut. Karena ya lo tau sendiri kan yang tadi gue ceritain, apapun masih bisa terjadi ya. Gue agak bingung juga ya, banyak yang masih ngedumel-dumel gitu loh. Ya elah, cuma menang 3-0 babak kedua kok nggak nambah gol. Itu seharusnya menangnya 5-0. Si Mazraoui kan kena tiang satu tendangan ya babak pertama. Habis itu sundulannya Casemiro kena tiang juga. Yang penting nggak kebobolan, kitanya yang nggak kemasukan gol, itu aja, clean sheet. Karena kalau misalnya tadi kemarin tuh bisa sampai selisih 2 gol, wah lebih parah, lebih bukan lebih parah sih. Mentalnya Atletik bisa lebih naik bahkan di leg kedua. Udah nggak apa-apa 0-3. Nanti kita bermain lebih nyaman ya, lebih ngerasa aman tanpa menganggap remeh ya. Kita tinggal tunggu nanti siapa lawan selanjutnya di final ya. Belum tahu sih, karena menurut gua ya semifinal ini masih, kompetisi Eropa ini masih apa ya, masih abu-abu semua, masih lu nggak bisa prediksi gitu. Ada yang udah merasa yakin banget gitu, Tottenham Hotspur lawan kita gitu, Tottenham Hotspur ke final, bahkan ada yang bilang Tottenham Hotspur juara Europa League. Karena kalau ketemu Manchester United musim ini mereka sudah 3 kali mengalahkan Manchester United. Pertanyaan gue, emang lu yakin banget Spurs bisa masuk final? Hah? Lu nggak merasa menganggap Bodo Glimt gitu? Bodo Glimt itu ngalahin Lazio loh, menyingkirkan Lazio loh. Terus abis ini main di kandangnya Bodo Glimt. Bodo Glimt itu kan klub Norwegia ya, yang dimana rekor kandangnya dia bagus ya, sama sih kayak San Atletico, cuma kan yang dilawan Tottenham Hotspur sama sih dengan Atletik Klub Bilbao ya, nggak terkalahkan juga di kandang. Bodo Glimt juga nih nggak terkalahkan juga di kandang, cuman kan bedanya yang itu lawannya Manchester United, inilah kan lawannya Tottenham. Tottenham itu sendiri rekor tandangnya nggak begitu bagus gitu loh. Jadi jangan terlalu matematis banget lah sepak bola itu, apapun tuh bisa terjadi. Bisa aja Bodo Glimt menang 2-0 gitu misalnya. Lah kemarin aja itu tadi malam aja itu ya, dia kebobolan sama Tottenham Hotspur tuh menit pertama, itu pasti kecolongan. Ya satu, ya kesalahan back lah itu satu, memang yang kedua, gol kedua. Atau kan penalti. Terus dia bisa colong gol lagi di kandang Tottenham. Dan Bodo Glimt itu waktu main di Old Trafford kita hampir kalah loh. Kita ketinggalan 1-2 loh. Baru setelah itu Rasmus Højlund kan ngegolin gol balasan sampai sama gol kemenangan. Jadi Bodo Glimt kan lu sendiri pernah nonton. Waktu lawan Lazio juga gue juga nonton. Bener-bener apa? Teamworknya, kerjasama tim itu bagus. Lu bilang begini bang supaya nanti takutnya supaya pengen lawannya yang lebih mudah ya, enggak juga. Kalaupun Manchester United lawannya nanti si Bodo Glimt ini, kita juga harus tetap waspada. Belum tentu juga, justru tim-tim yang kecil-kecil gini yang bisa kasih kejutan gitu. Jadi kita tunggu aja ya. Kalau yang lain sih ya kayak Fiorentina, Real Betis itu pun juga masih 2-1 ya, ke Betis menang ya. Cuma Chelsea doang lah pastilah yang udah pasti ke final lah, itu lawannya aja namanya aja susah disebut, apa? Jurgaden. Juragan apa ini? Oke. Untuk episode ini gue pengen bahas mengenai masalah transfer. Gue agak sedikit amazed juga ya, kagum juga sih. Kemarin gak sempet gue bahas mengenai preview.
mengenai hal press conference-nya Ruben Amorim, yang dia ditanyain mengenai Gyökeres. Ada satu kalimat dia itu yang menurut gua tuh menohok gitu loh, menohok para media dan sama orang-orang yang punya anggapan yaitu nggak mau bergabung lah karena tidak main di Champions League. Si Amorim kan bilang kan, gue belum berbicara pribadi nih sama Gyökeres. Tapi kalau pemain ya tidak mau datang ke Manchester United bukan karena klubnya, karena dia hanya pengen bermain di suatu kompetisi tertentu, ya mending dia nggak usah datang. Berarti dia bukan di sini tempatnya, ya kan? Itu sebenarnya kan pernyataan logis sistematis sekaligus menohok gitu. Ya sekarang emang pemain itu datang ke sebuah klub, pemain sepak bola profesional ya, lu ngomong secara logis sistematis, karena klubnya main di Liga Champion. Ya enggak. Karena gaji, karena uang, karena klubnya, karena dimana apakah dia bisa mengembangkan diri apa enggak. Bukan masalah main di kompetisi manapun. Makanya itu gue bilang hanya mainan-mainan media, terus dimakan sama pundit-pundit, dimakan sama orang-orang gitu, tuh kesannya itu adalah hal yang benar-benar terjadi gitu. Pemain sepak bola itu kan ada ribuan ya. Bahkan kalau mau ngomong sama yang udah pensiun dulu udah ratusan ribu kali, mungkin bisa jutaan kali, yang amatir maupun profesional. Yang masuk ke profesional tuh bisa berapa sih cuman? Dan umur pemain sepak bola itu kan nggak panjang. Ya Cristiano Ronaldo aja ini yang udah 40 tahun yang menurut gue sangat-sangat luar biasa. Masih bisa sebagai pemain profesional yang digaji. Pemain ya contoh lah kayak kemarin kan Seko Kone gitu, Chido Obi kan dapat kontrak profesional, Eden Haven umur 18. Ya paling dia 20 tahun. 20 tahun loh. Sedangkan orang kalau jadi karyawan biasa aja masa kerjanya kalau dia lulus umur 23 ya, kuliah gitu misalnya, ya di luar jadi pengangguran dulu misalnya gitu. Tapi kan masa kerjanya ini kan misalnya 35 tahun. Bahkan bisa lebih kalau diperpanjang 40 gitu, 38 tahun. Jadi betul apa yang dikatakan Amorim gitu. Mungkin dia pengen ngomong ya nggak masuk akal kalau ada pemain pengen gabung karena masalah klubnya bermain di satu kompetisi tertentu. Tadi gue barusan baca sedikit ya, sekilas kisah hidupnya Casemiro gitu. Jadi dia memang dari keluarga miskin ya, di Brasil kan memang banyak orang miskin ya, maksudnya banyak di bawah garis kemiskinan gitu. Dia tinggal sama ibunya yang menjadi housemaid atau asisten rumah tangga. Ayahnya meninggalkan dia umur 3 tahun. Terus dia, karena Brasil itu kan semua adalah striker gitu ya. Terus apa yang mau jadi defensive midfielder, akhirnya dia jujuk tangan, padahal dia dulunya seorang striker dan pengen menjadi striker. Cuman yang pengen jadi striker udah kebanyakan di Brazil. Sampai dia akhirnya sempat umur 14 tahun atau 15 tahun sakit hepatitis. Sampai akhirnya dia bisa di klubnya Sao Paulo, makin berkembang, dibeli Real Madrid, beliin ibunya rumah. Dan sekarang di Manchester United dengan gaji yang salah satu tertinggi di Premier League maupun di Inggris, sekitar 340.000 pound. Tapi menurut gue tuh hal yang wajar secara manusiawi gitu loh. Ya lu gimana sih, lu pasti kan kalau dulu bos lu gue bilang kan, lu sebenarnya kerja buat apa sih? Untuk merubah nasib lu gitu. Ya, untuk merubah nasib lu, merubah kehidupan lu, merubah nasib hidup lu supaya nggak begini, untuk lebih baik. Jadi wajar aja gitu soal pemain tuh mencari gaji yang lebih tinggi ya. Cuman kan kewajiban dia adalah harus memberikan kontribusi yang baik, yang penuh, yang full, yang terbaik. Kayak Casemiro kan dikritik di awal-awal musim kemarin kan karena kok dia nggak bisa memberikan kontribusi yang terbaik ya. Cuman kan karena dia nggak ditemukan sama pelatih posisi yang enak dia di mana nih. Sekarang begitu
dia udah dapet onnya di mana, yang kayak gue tadi episode sebelumnya gue bahas bilang bahwa dia kan akhirnya mendapat peran untuk dia sebagai breaker, tapi kalau ketika membangun serangan jangan dia di passing untuk pegang bola, karena dia kalau di pressure dia nggak bisa. Akhirnya lu mulai terlihat kan, dan akhirnya kembali lagi sebagai Casemiro yang masa-masa prime-nya. Ya kalau menurut gue, kalau dia bisa stabil seperti ini dengan gaji segede gitu, dan dia bisa membawa tim ini dengan leadership dan pengalamannya dia, menurut gue juga apa-apa ya. Bukan, kan gue bilang kagak motong dari kartu kredit lo, nggak motong dari GoPay atau Gojek lo, kan gajinya dia gitu ya. Tapi itu dia yang menurut gue bilang bahwa ya kalau sama pemain bola itu gaji. Jadi kalau untuk urusan Champions League lah apalah, itu cuma mainan media, saudara-saudara. Jadi semoga dengan itu, dengan pemain yang akan semakin banyak ya, atau pemain yang masuk dalam bursa transfer di Manchester United. Kemarin itu beberapa jam sebelum pertandingan, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United telah setuju deal dengan talenta umur 18 tahun striker Prancis Enzo Canabic dari Le Havre. Wah. Jadi si Enzo ini pemain kelahiran Prancis ya, di timnas umur 17, 16, 20 Prancis. Dia kayaknya habis kontrak di sana. Nah, ditawarin lah kontrak untuk di Manchester United sampai 2030 plus ada opsi-opsinya segala macam. Ini tambahan lagi pemain muda, pemain youngster gitu ya, pemain muda yang ya kemarin gue bilang strategi Ineos nih, di searching, dicari, di scouting pemain-pemain yang udah mau habis kontrak tapi punya masa depan bagus ya secara prospek gitu. Kita kasih deh kontrak. Kedepannya kan antara dia bisa menjadi pilar tim utama, atau dia punya nilai jual untuk kita jual. Itu strateginya Ineos. Jadi Enzo Canabic, kalau lo mungkin ingat zaman-zaman pemain Kamerun ya, Francisco Oman Big itu kan, yang nama Big itu kan Kamerun tuh. Emang dia katanya sudah masih adiknya pemain nasional Kamerun apa saudaranya gitu. Jadi telah menempatkan pada klub yang tepat. Selamat datang Enzo Canabic, jadi tambahan amunisi untuk para pemain-pemain muda. Berita kedua, ini sih dilansir dari media Spanyol. Jadi media Spanyol ini memberitakan bahwa si pemain Manchester United yang sedang ada di Benfica, yaitu Alvaro Carreras ya, itu diminati oleh Real Madrid. Cuma noto sendiri kan, Real Madrid tuh sekarang carinya yang bukan cari yang mau bayar pemain, mau beli pemain mahal tapi dengan cara murah gitu. Beli pemain berkualitas tapi dengan cara murah. Ya lihat aja Mbappe tunggu gratisan. Ini TAA lagi nih, nunggu gratisan juga nih. Jadi si Alvaro Carreras ini dia kan di Benfica. Alvaro Carreras ini dia itu kan punya klausa, waktu itu kan dijual zamannya Ten Hag ya. Zamannya Ten Hag yang kita udah misu-misu nggak ada bek kiri, katanya bek kirinya bakal sembuh, Luke Shaw, si Alvaro-nya udah keburu dijual. Kalau salah tuh sekitar 5 atau 6 juta pound ya. Jadi Manchester United itu punya aktif buyback itu 15 juta pound ya, atau sekitar 18 atau 19 juta euro lah. Nah cuman kalau Benfica sendiri, kalau klub di luar Manchester United, harganya itu 51 juta pound. Nah si Madrid ini menurut laporan sumber berita Diario ya, sumber berita Spanyol, bahwa Manchester United maunya United beli dulu si Carreras seharga 15 juta
pon itu, tebus buyback clause-nya. Terus nanti si Madridnya bayar deh ke MU 30 juta, 25 sampai 30 juta pon gitu. Jadi dia bisa menghemat sekitar 21 juta pon. Ya, ini berita yang masih agak sedikit simpang siur ya. Cuman sumber beritanya sih dari koran Spanyol sih mungkin aja bener gitu. Ya, itu kan sebenarnya strategi bisnis ya. Strategi bisnis dari seorang Real Madrid. Nih mengibaratkan orang kaya tapi perhitungan nih, medit gitu. Ya sah-sah aja sebenarnya. Cuman kalau Manchester United menerima strategi penawaran itu, strategi penjualan itu, ya Ineos sih menurut gua terlalu lugu gitu. Ya lugu sama bodoh kan beda tipis. Ya, jadi menurut gua ya mending nggak usah, mending lo beli aja lagi buyback nih si Carreras. Ya kan bisa menjadi pesaingnya Patrick Dorgu. Ya untuk Madrid sih lu ke laut aja, katanya lu klub yang 1 miliar dolar revenue-nya, stadionnya baru, kok mau beli pemain banyakan ininya, banyakan akal bulusnya gitu loh. Jadi ya menurut gua sih kalau Manchester United memenuhi itu, ya persoalannya kan kita nggak tahu juga nih yang ditawarkan oleh si Madrid apa. Ya kalau dia bilang yaudah deh lu beli Rodrigo gitu misalnya kan, ya Rodrigo katanya mau dijual, atau beli siapa ya, kalau menurut gue sih Madrid sekarang yang bagus ya mungkin Rodrigo ya, Ardan Güler. Nah kecuali kalau dia mau aksi Ardan Güler ke sini, nah tuh boleh deh kita pertimbangkan. Berita terakhir bahwa Sir Jim Ratcliffe berencana untuk menjual klub Nice ya. Jadi dia pengen lepas semua saham di Nice yang saat ini kalau secara valuasi itu harganya sekitar 250 juta euro ya, atau 213 juta pon. Kabarnya dari Arab Saudi sedang berminat. Nah, kalau ini bisa terjadi, berarti sih kita Ineos tuh bisa ada fresh fund nih, 200 juta pon. Ya, 213 juta pon plus nanti kalau kita bisa juara Europa League, kita bisa dapat duit ya. Jadi kita bisa beli banyak pemain-pemain bagus lah untuk memperkuat tim serta membangun stadion. Jadi mungkin bertujuannya adalah ya si Sir Jim ini dia pengen jual Nice keseluruhan untuk dia nambah sahamnya di Manchester United. Ya semoga ini terjadi dan itu berita bagus. Di luar kita menang dan ya seperempat langkah lah, baru seperempat langkah lah, bukan 1 langkah, bukan setengah langkah, seperempat langkah lah menuju final Europa League. Oke, sampai itu aja bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang masih berbahagia dan berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.